Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni rabbi zidna 'ilma wa warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Pada detik ini Allah masih mencurahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita, yang teramat sangat mahal. Allah hadirkan kita, fisik kita, perasaan kita, hati kita di dalam sebuah amal kebaikan. Dan sekali lagi hadirnya kita pada kesempatan ini bukan semata-mata karena kemampuan kita sebagai makhluk, bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata karena pertolongan dari Allah SWT. Tanpa pertolongan dari Allah masih banyak orang-orang yang sehat, orang-orang yang mampu berjalan, berpikir waras dan seterusnya, tetapi tidak mendapatkan kenikmatan sebagaimana kita di sore hari ini, berada di dalam rumah Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba. Dan inilah yang kemudian senantiasa harus kita syukuri. Ya, terlebih kemudian Allah tambahkan lagi nikmat juga yang tidak terhingga, duduknya kita di dalam majelis ini, majelis yang kita senantiasa saling mengingatkan, kita bacakan ayat-ayat Allah, kita sampaikan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan Sunnah yang tidak tergantikan, tidak pernah kita dapatkan dengan lembaran-lembaran buku, tidak pernah kita dapatkan di dalam halaman-halaman buku yang mungkin kita baca, tidak pernah bisa kita temukan di dalam ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah, rekaman-rekaman di dalam media sosial kita. Tapi hadirnya kita, duduknya kita bersama-sama di dalam majelis inilah yang kemudian sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita, apapun yang kita keluarkan sehingga kita bisa duduk-duduk bersama di dalam majelis ini, kemudian Allah akan ganti dengan kemudahan kita menuju surganya Allah. Sehingga duduknya kita di samping Allah sudah jamin bahwasanya kita dalam rangka di sini Allah mudahkan menuju surganya Allah, dan kita juga belajar di sini di dalam bagaimana kita berakhlak, kita beradab sesama, yang itu sekali lagi tidak bisa kita temukan di dalam bacaan-bacaan buku kita, di dalam lembaran-lembaran halaman buku yang senantiasa mungkin kita baca, termasuk rekaman-rekaman ceramah ustadz yang mungkin sering kita dengar di YouTube, di media sosial kita. Makanya luar biasa ketika Rasulullah mengingatkan, kalau engkau melihat, mengetahui yang namanya ar-raudhah, maka ikutilah, masukilah, berusahalah dengan keras untuk masuk di dalamnya. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, menapa ingkang panjenengan maksud dengan ar-raudhah? Ya, kalau Bapak Ibu sekalian pernah naik haji, ya, pernah ke Masjid Nabawi,
Di sana ada ruangan yang tidak sebesar ruangan futsal yang di depan kita itu. Tapi begitu luar biasa, ribuan orang ketika sedang menyelenggarakan salah satu rukun kelima, rukun Islam, pasti mereka menginginkan untuk bisa masuk dalam ruangan yang tidak sebesar lapangan futsal itu. Dan itulah Ar-Raudhah. Kalau jenengan daftar untuk mau ke sana hari ini, jenengan bisa berangkat ke sana 43 tahun hari ini, Pak. Jadi saat ini kalau masih dalam kandungan itu harusnya sudah didaftarkan haji. Kalau sudah lahir nanti sudah sepuh ya. Hari ini Magetan yang berangkat haji usianya ada yang sepuh-sepuh ini 94 tahun, ada yang sudah 90 tahun. Padahal salah satu syarat haji itu adalah termasuk ibadah fisik gitu. Ya, maka ala kulli hal hari ini kita bisa diberikan untuk masuk di Ar-Raudhah ya. Ar-Raudhah yang Rasulullah maksudkan adalah majelis taman-taman surga yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, di dalamnya senantiasa dinasihatkan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ibu bapak sekalian, inilah yang kemudian luar biasa kenikmatan yang tidak terhingga. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah kula panjenengan sami injih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita sangat-sangat berharap mudah-mudahan sampai nanti Allah takdirkan kita pada kesempatan-kesempatan yang kita tidak pernah tahu dan pasti kita akan menuju ke sana. Mudah-mudahan kita ketika ditakdirkan itu masih dalam keadaan istiqomah mengikuti jalan yang sudah dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW, sehingga nanti di yaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaat beliau ya. Karena kita sekali lagi sudah kita sampaikan, kalau kita itu sudah masuk di usia 40 tahun itu lonceng pertama kematian sudah diperdengarkan ya. Kalau kita sudah usia 50 tahun lonceng kedua kematian sudah diperdengarkan. Kita sudah masuk 60 tahun lonceng kematian ketiga sudah diperdengarkan. Dan kata Rasulullah, para ulama menyampaikan sangat sedikit yang kemudian sampai kepada lonceng keempat ya. Sudah 70 tahun ya Pak Sawari, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Dan ini mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana kita harus, memang tidak ada kata lain kecuali kita harus bersiap-siap untuk menuju ke sana. Makanya salah satu takwa kata Ali bin Abi Thalib adalah bagaimana kita ketika mempersiapkan kehidupan kita nanti setelah kematian, itulah takwa ya. Yaitu ketika kita mempersiapkan suatu hari yang disitulah kita kemudian akan menghadap kepada Allah. Ibu bapak sekalian, mungkin pada kesempatan yang tidak lama ini masih Syawal ya Pak ya? Masih saya, belum selesai. Tadi diketik sama Pak Agiyati ya. Belum lebaran. Jadi pada kesempatan ini kita sudah lewat di Ramadan kemarin ya. Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa ya. Bulan maghfirah, yang artinya ketika kita sudah masuk di Syawal lewat Ramadan yang kemarin, kita berharap dosa-dosa kita terampunkan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan as-sholawatul khamsa wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan illa ramadan ayyakfirullahu lakum. Di antara sholat yang 5 waktu dan antara Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya, maka itu adalah pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau antara subuh kemarin tadi pagi sampai zuhur itu sebenarnya kita sholat subuh, adzan begitu kemudian dikumandangkan subuh sampai kemudian kita kembali melaksanakan sholat zuhur, maka dosa di antara sholat subuh dan sholat zuhur itulah yang kemudian diampunkan oleh Allah ketika kita menjalankan sholat zuhur. Demikian juga dengan sholat asar, sholat maghrib dan sekitarnya. Makanya sesungguhnya ketika Rasulullah menyampaikan kalau kalian di depan rumah kalian panjenengan ada sungai dan kemudian mandi panjenengan di dalam sungai itu 5 kali sehari, kinten-kinten tesih resik napa kotor, dijamin bersih.
Ya demikian juga ibaratnya ketika sholat 5 waktu. Makanya sholat itu ibaratkan imunisasi, vaksin. Jadi ketika kita itu enggak, makanya Allah itu mengatakan inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, kita semuanya itu divaksin anti Pak? Sampai sekarang itu vaksinnya sudah berapa kali ini? Vaksin booster ketiga atau keberapa ya? Tapi kalau jenengan nggak sholat, vaksin yang sebenarnya adalah vaksin sholat itu. Makanya ibu bapak sekalian, ketika kita adzan subuh jam 4 berapa? Jam 4.10 misalkan. Kemudian kita bangunnya jam berapa? Misalnya bangunnya jam setengah 6 atau jam 5 lah. Jadi ada waktu terlewat antara 4.10 sampai jam 5 itu kita dalam kondisi imunitas kita dari fahsya wal munkar lemah. Demikian juga ketika kita itu sholat duhur, azan duhur jam 12 lebih 10 misalkan. Kita kadang masih sibuk bekerja, masih capek lah, masih rapat lah. Kemudian kita baru sholat duhurnya jam 13 ya. Antara jam 12 sampai jam 13 itulah kondisi imunitas kita di dalam fahsya wal munkar lemah. Maka bagaimana mungkin termasuk ibu-ibu ya, yang pangapunten. Ibu-ibu kan biasanya yang punya tamu ibu-ibu atau bapak-bapak ya. Ibu ya. Misalkan ya, tamu itu biasanya diundang atau tidak diundang. Kadang-kadang ngerti ya, perkiraan oh ini wayahe tamu datang ya, tapi kan kadang kita tidak bisa pasti memastikan oh tahu-tahu tamu itu datang. Misalkan hari ini jam duhur azan jam 12:10 azan gitu. Nah, ibu-ibu tenang-tenang saja, masih masak, masih kemudian menyiapkan semua pekerjaannya. Nah, ternyata sampai kemudian jam 14.00 ternyata tamu ini datang. Bagaimana hukumnya waktu jam 12.10 sampai dengan jam 14 itu? Gimana? Sedangkan waktu itulah sesungguhnya kemudian kita harus. Makanya kan ketika Rasulullah ditanya oleh beberapa sahabat, Rasulullah itu ketika ditanya oleh sahabat, jawaban Rasulullah itu tergantung melihat siapa yang bertanya. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan salah satu al-afdholul a'mal, amal yang paling utama? Salah satu Rasulullah menyebutkan al-afdholul a'mal adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Begitu adzan waktu sholat datang, ya saat itulah kemudian kita bersegera mungkin untuk menjalankan sholat. Makanya as-sholawatu khamsa wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan, itu adalah penghapusan dosa-dosa kita ya. Jadi kadang kan kita juga masih mempertimbangkan macam-macam ya. Tapi sekali lagi ketika itu sudah lewat, padahal itu sudah masuk waktu untuk menjalankan sholat, yang saat itu kemudian kita masih mengundur-undur dan mengulur-ulur, ya walau alam bisawab, itu termasuk bertanggung jawaban kita gitu. Paling tidak imunitas kita tadi lemah. Maka demikian juga Bapak Ibu sekalian, sholat itu adalah kesempatan kita untuk bersih-bersih harian. Jumat kita itu adalah kesempatan kita untuk bersih-bersih diri kita dari dosa pekanan. Ramadan itu adalah kesempatan buat kita untuk bersih-bersih tahunan. Sama berarti ketika Ramadan kemarin itu maknanya Ibu Bapak sekalian, ketika masuknya kita di bulan Syawal ini berarti kita itu sudah terampunkan dosa-dosa kita. Sampai malaikat Jibril itu gemes. Gemes ketika beliau malaikat Jibril berdoa, berharap, meminta kepada Allah, sampai Rasulullah SAW mengaminkan sampai 3 kali. Bapak Ibu sekalian pasti paham dengan riwayat ini. Ketika naik di tangga yang pertama mimbar beliau sampai kepada tangga yang ketiga, amin, amin, amin. Salah satu ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Padahal kami tidak mendengar apa-apa. Ya Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya saat saya naik mimbar tadi, malaikat Jibril itu sedang berdoa, memohon kepada Allah. Di antara aminku adalah, di antara amin itu adalah
ketika malaikat Jibril berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah seseorang hambamu manusia yang diberikan kesempatan masuk di bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya gitu. Maka kemudian malaikat Rasulullah SAW, amin gitu. Jadi kalau Jibril, malaikat yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya, yang berdoa meminta kepada Allah, yang mengaminkan adalah manusia termulia, kinten-kinten mustajabah atau boten? Ya pasti mustajabah. Itu gemesnya malaikat Jibril, sehingga sampai-sampai kemudian diingatkan oleh Rasulullah, man khurima khairaha wa khurima kullaha. Kalau kita itu bisa masuk di Ramadan kemarin kok kemudian kita masih tidak mau atau males-malesan sholat jamaah tarawih, males-malesan untuk puasa di bulan Ramadan yang kayak gitu, apalagi kemudian di bulan-bulan yang lainnya. Kalau kita diharamkan kebaikan di bulan-bulan Ramadan, pasti dijamin kita juga akan dijauhkan dari kebaikan-kebaikan di luar bulan Ramadan. Ya, ala kuliah ibu bapak sekalian, bahwasanya insya Allah dosa kemarin kita di bulan Ramadan itu hapus. Sampai-sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika saya nanti menemukan Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Apa bu, Pak? Ya doa supaya ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, menyukai mengampuni, ampunilah aku. Ya. Kan itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Innaka afun tuhibul afa fa'fu anni ya karim. Nah itu artinya ibu bapak sekalian, pada kesempatan Syawal ini setelah kita melepaskan diri kita dari Ramadan, ya insya Allah dosa selama kita Ramadan kemarin diampunkan oleh Allah. Pertanyaannya, dosa yang mana? Ingkang pundi Bapak Ibu sekalian. Maka sampai kemudian man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Demikian juga man qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dengan catatan kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Dengan catatan dosa-dosa itu akan diampunkan ketika dosa-dosa kita kepada Allah. Pertanyaannya, ketika kita masih membawa kezaliman kita, kesalahan kita kepada sesama, kinten-kinten diampuni nama boten? Diampunkan nama boten Bapak Ibu sekalian? Tidak. Makanya sampai Imam Nawawi kemudian mengatakan syaratu syurutu taubatan nasuhah, ya kan? Ada 4 itu. 1, menyesal atas perbuatan kesalahan kita. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketiga, kemudian mengikutinya di dalam amal-amal kebaikan. Yang keempat, kalau itu ada kaitannya dengan hakul adami, maka harus dibayar. Maka kalau ada kaitannya dengan hakul adami, ya Allah belum akan mengampunkan dosa-dosa kita, ibu bapak sekalian. Makanya masuknya di Syawal, kalau mungkin kita kenal ada halal bihalal itu Bapak Ibu sekalian, yaitu sebenarnya ulama-ulama Indonesia dulu itu ya dosa kita kepada Allah insya Allah selepas Ramadan Allah ampunkan. Maka bagaimana kemudian dosa kita kepada sesama? Ya, maka ibu bapak sekalian, perlu sekali kemudian kita itu saling memaafkan. Bahkan perintahnya di dalam Al-Quran itu memaafkan kepada sesama. Kalau panjenengan kita semuanya nyari di dalam Al-Quran, kita tidak akan pernah ketemukan perintah untuk minta maaf. Perintah yang ada adalah memaafkan. Ya, kinten-kinten minta maaf sama memaafkan itu abot dia. Minta maaf gengsi katanya. Memaafkan, ya memaafkan. Nah, perintahnya adalah memaafkan. Kalau minta maaf itu adalah sudah keharusan otomatis. Kalau kita itu salah, ya harus sesegera mungkin saat itu juga untuk minta maaf. Ya, makanya kalau sudah terkait dengan hakul adami, bapak sekalian, sudah terkait dengan urusan muamalah, itu berat.
Ya. Sampai-sampai kemudian yang VVIP masuk surga, apa Bu? Yang dapat SIM VVIP untuk kemudian dijamin masuk surga, gara-gara karena ada muamalah yang belum selesai, harusnya sudah punya SIM VVIP untuk masuk surga, kendala, nggak jadi masuk surga. Orang yang syahid di jalan Allah kemudian ditempatkan, ada sebuah tempat yang tidak ada di neraka dan juga tidak ada di surga, yang namanya Al-A'raf itu, yang itu dikhususkan untuk mujahid atau syahid di jalan Allah, tetapi masih ada tanggungan kepada sesama yang belum selesai. Nggak jadi masuk surga Bu, sebelum selesai tanggungannya sesama kepada sesama. Itu makanya kalau siapa dulu ada beberapa saya menyampaikan, seorang kiai habis selamatan atau syukuran gitu ya, kemudian makan di syukuran, pulang dilala selilitan gitu ya. Kemudian lewat rumahnya tetangga, selilitan kan bingung Pak, ganjel anak sing boten ngenak nih. Kemudian tangannya ya boten mikir-mikir, kemudian nyabut saja sedikit cukilan itu dari pagar tonggo nih, diambil dibuat untuk ngilangi selilitnya kalau mau ya. Itu ternyata begitu luar biasa, kiai ini bermimpi-mimpi bahwasanya itu adalah mengganjel urusan ibadahnya kepada Allah. Itu masalah ganjil selilit gitu ya. Imam Muqbil sama, ketika beliau itu dalam keadaan di masjid, beliau sedang sholat, di sampingnya ada jamaah yang lainnya sedang menangis-nangis berdoa kepada Allah. Dalam hatinya Imam Muqbil mengatakan, iki nyapa kok dadak nangis-nangis bae, kok gayamen gitu loh. Di dalam hatinya itu Pak, perasaannya. Habis itu setiap malam Imam Muqbil tadi, setiap malam dia biasanya itu menangis ketika qiyamul lail kepada Allah. 1 bulan, 2 bulan dia nggak pernah bisa menangis Pak Ibu sekali. Dia mikir-mikir, kenapa saya sulit sekali untuk menangis, padahal biasanya saya gampang sekali ketika qiyamul lail berdoa sedikit meresapi apa kesalahan saya pasti menangis. Tapi 1 bulan 2 bulan ini saya tidak bisa sama sekali. Dieling-eling Pak, oh ternyata saya dulu pernah merasa di dalam hati saya yang remeh nih, tonggoku sholat ketika di masjid A, ada si fulan yang kemudian dia menangis, kemudian saya remehkan dalam hati saya. Itu dibalas oleh Allah dalam keadaan itu. Akhirnya kemudian dia mencari, ngiling-ngiling, ngimut-ngimut sopo sing tiang yang tadi diremehkan dalam menangisnya, ditemui, disampaikan permasalahannya, kemudian dia Imam Muqbil tadi minta untuk diridhokan. Akhirnya kemudian ya diridhokan itu, akhirnya malam kemudian 1 hari dia langsung bisa menangis Pak di dalam sholat qiyamul lailnya. Itu baru ngerasa Pak. Kinten-kinten awake dhewe niku pun pinten katahe gitu ya. Kezaliman kita kepada sesama itu baru merasakan dan tidak terlihat di dalam permukaan. Makanya sampai-sampai Imam Sufyan Asy-Tsauri ya, seorang ulama besar di kelasnya, beliau itu sampai mengatakan Pak, Imam Sufyan Asy-Tsauri, Sufyan ini Mas Sufyan ya. Beliau mengatakan, menghadapnya saya kepada Allah dengan membawa 1000 kesalahan saya kepada Allah, itu jauh lebih ringan dibandingkan ketika saya menghadap Allah dengan membawa 1 kesalahan dosa saya kepada sesama. Ya, saya ulangi, kalau saya menghadap Allah, kita semuanya nanti menghadap kepada Allah dengan membawa 1000 dosa kepada Allah, itu jauh lebih ringan dibandingkan ketika kita nanti menghadap Allah membawa 1 dosa kepada sesama, 1 kezaliman, 1 kesalahan kepada sesama. Ya, Imam Sufyan, Mas Sufyan luar biasa. Jadi begitu beratnya Pak ketika kita itu masih punya tanggungan kepada sesama. Ya, makanya kenapa bisa seperti itu? Ya kalau dosa kita kepada Allah, Allah itu kan nutup aib Pak. Allah itu kan punya sifat as-sitar, menutup. Jadi kalau kita itu melakukan dosa, melakukan kesalahan kepada Allah, Allah itu nggak ngumbar dosa kesalahan itu, Allah akan tutup itu Pak. Tapi pun nemen gitu nggih, pun nemen
saking kemudian tidak karu-karuan, Allah sudah nutup, kok kemudian dia nggak terasa, masih saja terus berulang dan berulang, Allah akan sedikit demi sedikit membuka tabir penutup aib itu. Akhirnya dengan sendirinya dia akan terbuka aibnya. Sama kisahnya Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab akan menegakkan hukum hudud potong tangan kepada seorang pemuda. Maka ketika ada penjatuhan waktunya akan memotong tangan itu, ibu seorang pemuda tadi datang kepada Khalifah Umar, "Ya Khalifah, minta tolong, jangan kau potong tangan anak saya, karena anak saya ini baru sekali melakukan perbuatan mencuri." Umar kemudian mengatakan, "Tidak mungkin kalau si anak ini baru sekali. Coba tanyakan kepada anakmu, apakah betul anakmu itu melakukan pencurian itu baru sekali?" Kemudian ditanyakan oleh ibunya, "Benarkah kau ya anakku melakukan pencurian ini lebih dari sekali?" Pengakuan anaknya mengatakan, "Ya ibu, benar bahwa saya sudah berulang kali melakukan pencurian itu." Maka kalau satu kali Allah tutup aib, dua kali Allah akan tutup aib kita, tiga kali Allah akan tutup aib kita. Tapi kalau sudah berulang kali nggak sadar kita, nanti akan terbuka dengan sendirinya. Panjenengan periksa ayat 21 Mas Pati. Ini pernah saya sampaikan juga, mungkin insya Allah kalau ada yang ingat. RT 21 Maus Pati, RW 4. Nah, Pak Iqbal mungkin yang pernah di Maus Pati. Masih bingung, ada yang guyu-guyu. Pak Ariati periksa betul nih. RT 21 RW 4 Kelurahan Maus Pati. Ada yang namanya BABEN. Masih belum sambung ya. Pernah ada kasus ditemukan ada seseorang yang masih pakai seragam dinas PDH, pakaian dinas harian, dalam keadaan tidak bernyawa di tempat itu. Kalau sudah seperti itu, aib terbuka, nggak mungkin kalau dia sekali, dua kali, tiga kali di situ. Itu sudah sering kali. Ini pun nyambung no dereng, kita kok mau ngomong. Ya. Itu nggak mungkin sekali dua kali di situ sampai kemudian dia meninggal dalam kondisi seperti itu, karena Allah sudah membuka tabirnya. Ya, inilah maka kalau salah kita kepada Allah itu Allah akan mengampunkan. Allah memberi kesempatan kita untuk taubat, karena tidak ada Bani Adam kullu Bani Adama, setiap Bani Adam itu adalah al-khata', pasti melakukan kesalahan. Wa ma khairu khatta'i at-tawabin. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah segera kembali kepada Allah. Seberapapun dosa kita kepada Allah, ketika kita menghadap kepada Allah, Allah akan ampunkan. Ya, dalam diskusinya, barang siapa di antara hambaku yang datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka aku akan datang kepadanya dengan maghfirah, ampunan sebesar, lebih besar daripada itu. Kalau dosa kita kepada Allah, Pak. Ya. Makanya Ramadan kemarin, antara sholat satu dengan sholat yang lainnya, antara Jumat yang satu dengan Jumat lain, dosa kita kepada Allah, insya Allah ketika sholat kita benar, Allah akan ampunkan. Ya, tapi pertanyaannya ibu bapak sekalian, ketika kita masih membawa kezaliman kita kepada sesama, ya, tobatnya kita harus minta ridho kepada orang yang kita zalimi. Pertanyaannya, kalau salah dosa kita kepada sesama itu, ya kita perlu diceritakan atau tidak? Dosanya suami kepada istri itu perlu disampaikan apa mboten? Karepe iku ben dimaafkan, tapi begitu disampaikan malah jadi padu. Ya, tapi nyatanya ketika kita taubatan nasuha, ya memang harus syaratnya seperti itu, Pak. Harus disampaikan bahwasanya bagaimana seseorang itu akan meridhokan kesalahan kita ketika mereka tidak mengetahui apa salahnya kita. Ya. Lebih parahnya lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita salah kepada sesama itu, manusia nggak punya sifat seperti Allah. Lek jenengan disalahi kenten-kenten jenengan tutup napa jenengan buka. Tidak seperti Allah, Allah akan tutup. Tapi kalau kita disalahi itu neng dia diemut terus, bahkan kita akan kemana-mana, ya, disampaikan kepada temannya dan lain sebagainya.
Lebih parah lagi ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, "Ara'aitukumul muflis." Tahukah kalian apa yang disebut dengan muflis? Bangkrut. Ya, para sahabat menjawab, muflis itu adalah orang yang berbisnis, berdagang, berusaha, jangankan untung ya Rasulullah, balik modal aja ndak. Itu jawaban para sahabat ketika ditanya, "Ara'aitukumul muflis." Maka Rasulullah menjawab, lah bukan seperti itu yang disebut bangkrut itu. Bangkrut itu adalah orang yang datang nanti kepada Allah dengan pahala puasa bergunung-gunung, orang yang datang kepada Allah dengan pahala sholat bergunung-gunung, orang yang datang kepada Allah dengan pahala kebaikan bergunung-gunung, yang seakan-akan dengan pahalanya itu surga sudah jaminannya. Tapi saat itu juga kemudian datang orang-orang manusia yang lain yang kemudian meminta keadilan kepada Allah. Ya Allah, saya tidak ridho kalau panjenengan kemudian takdirkan si fulan yang membawa pahala bergunung-gunung itu engkau berikan surga. Karena apa? Saat dulu dia di dunia, aku didolimi dengan tangannya, aku didolimi dengan ghibahnya, aku didolimi dengan semua kelakuan-kelakuannya. Maka hari ini, saat ini saya minta panjenengan adili ya Rasulullah, ya Allah. Maka pahala yang bergunung-gunung tadi, pahala sholatnya digunakan untuk menutup kedolimannya kepada orang yang pernah didolimi. Pahala puasanya yang bergunung-gunung digunakan untuk menutup kedolimannya kepada orang yang didolimi. Demikian semuanya habis sudah pahala yang bergunung-gunung itu. Setelah habis semuanya pahala, masih ada orang yang didolimi kemudian minta keadilan Allah. Sudah tidak ada lagi pahala kebaikannya untuk menutup. Akhirnya kesalahan dosa orang yang didolimi itulah kemudian diberikan kepada orang itu untuk menanggungnya. Itulah yang disebut dengan al-muflis. Ya, itu Bapak sekalian. Jadi berat kalau gitu masih punya tanggungan kepada sesama. Tetapi seberapapun besarnya tanggungan itu ibu bapak sekalian, bagi kita mungkin yang didolimi, bagi kita mungkin yang disalahi, maka perintahnya dari Allah adalah memaafkan. Ya, di dalam surat Ali Imran yang sudah kita hafal ketika akidah-akidah halal bihalal di sana ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin yunfikuna fis syara'i wad dhara'i wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas. Perintahnya adalah dan maafkanlah kepada sesamamu. Ya. Bahkan kemudian Allah juga mengatakan wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang dia bisa memaafkan dan tetap terus bisa berbuat baik, pahalanya tidak terbatas, hanya Allah yang bisa membalas. Itu Pak, perintah memaafkan. Maka sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan salah satu a'mal bihil mizan. Ada 3 amal yang kemudian mizan ini tidak mampu menimbangnya. Kalau mizan nanti yang di yaumul hisab untuk menimbang amal kebaikan kita dan amal keburukan kita, ketika dunia dan seisinya ini ditaruh di atas mizan tidak bergoyang Pak. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dengan 3 amal ini mizan tidak mampu menimbangnya. Apa 3 amal itu? As-salatul amal yuqarribu bihil mizan. Amal itu adalah as-sabr, kemudian pahala-pahala kebaikan kita di sepanjang Ramadan, dan yang ketiga adalah memaafkan. Itu luar biasa. Jadi perintahnya ketika kita masih punya orang lain yang mungkin mendolimi kita, perintahnya adalah memaafkan. Maka ibu bapak sekalian, tugas kita ini adalah beribadah kepada Allah. Dan salah satu yang mengganggu ibadah kita kepada Allah, ya, Waman khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, itu yang mengganggu proses ibadah kita itu adalah dendam. Ya, dendam. Kalau ada satu nama di dalam diri kita yang kemudian sulit kita untuk memaafkan, itu akan tidak saja kita terbebaskan dari orang yang kita dendami, tapi bisa jadi kita juga akan terbebaskan tidak pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Saya menzalimi Pak Iqbal. Saya sudah minta maaf kepada Pak Iqbal.
Ternyata Pak Iqbal sulit untuk memaafkan. Ketika saya ketemu Pak Iqbal, sing merasa sesek saya atau Pak Iqbal? Saya mendolimi Pak Iqbal, mendolimi nyilih duit gak disaur gitu ya atau mungkin pernah menyakiti dan lain sebagainya. Saya minta maaf Pak Iqbal, saya minta digedokan, saya pernah natoni panjenengan, tapi Pak Iqbal ya sulit untuk memaafkan itu. Masih terngiang-ngiang wajah saya di hati Pak Iqbal. Kinten-kinten ketika dalam perjumpaan saya dengan Pak Iqbal, sing sesek kula napa Pak Iqbal? Pak Iqbal. Ketika kita tidak memaafkan, yang sakit itu adalah kita yang tidak memaafkan, walaupun yang salah adalah orang lain. Makanya kalaupun orang yang tidak dimaafkan itu kebetulan adalah orang baik, ini Bu, harusnya ke masjid bisa khusyuk, sholat 5 waktu rajin. Dilarang di masjid itu ada orang yang belum dimaafkan satu nama. Kita tenang no betul orang itu masjid, tidak tenang. Ini sudah tenang, cepat ya. Jadi prinsipnya sebagaimana tokoh munafik, gembongnya munafik, tahu ya saya? Ya, gembongnya munafik zaman Rasulullah SAW. Siapa? Ya, siapa? Gembong munafik. Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Beliau itu saat suatu hari antara Aus dan Khosraj sudah berdamai. Sudah berdamai Pak. Aus dan Khosraj itu kan kaum di zaman Rasulullah yang terus bertengkar. Suatu hari dia sudah berdamai dan masyarakat saat itu sudah sepakat akan mengangkat Abdullah bin Ubay bin Sahlul untuk menjadi pemimpinnya. Tapi saat itu ternyata Rasulullah SAW sudah ditakdirkan sebagai nabi. Maka masyarakat yang sudah Abdullah bin Ubay bin Sahlul sudah siap-siap Pak. Sudah siap hari wisudanya untuk diangkat sebagai pemimpin, sudah siap, uborabenya pun siap. Tapi ternyata masyarakat beralih, bersepakat, kalau begitu kita sekalian aja angkat nabi, sekaligus beliau sebagai pemimpinnya. Mulai saat itu Pak, Abdullah bin Ubay bin Sahlul dendamnya luar biasa kepada Muhammad SAW. Sehingga ketika apapun yang terjadi, padahal Muhammad tidak punya salah apa-apa, tidak merasa punya salah apa-apa, tapi Abdullah bin Ubay bin Sahlul tidak pernah bisa menerima. Dendamnya senantiasa ada dalam dirinya. Sehingga sampai dengan saat ini mungkin di hadapan Rasulullah beliau mengatakan beriman, mengatakan muslim, tapi di dalam hatinya dia tidak pernah menerima itu. Dan itulah, kalau kita tidak memaafkan, tidak saja kita itu akan terbebaskan dari orang yang telah menzalimi kita, tapi kita juga akan tidak pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau kebetulan orang yang kita tidak pernah maafkan adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Maka kata kuncinya ibu bapak sekalian, buat apa kemudian kalau kita itu masih memendam rasa? Kita evaluasi, kita muhasabah. Ada enggak dulu satu orang kemudian yang tidak sampai dengan hari ini kita maafkan? Atau mungkin sebaliknya, kalau hari ini kita masih punya salah, mungkin belum kita minta maaf kepada seseorang. Karena ketika kita bisa memaafkan, itulah surga tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Kita ingat Abu Dzamdam, sahabat Rasulullah SAW, yang masih hidup di dunia, tapi Rasulullah sudah kabarkan si Abu Dzamdam ini adalah surga nanti tempatnya. Padahal dia itu disampaikan saat itu oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan ketika mau pimpin sholat, sudah di tempat imam, kemudian Rasulullah berbalik mau takbiratul ihram, Rasulullah berbalik mengatakan akan masuk ke dalam masjid itu ahlul jannah. 3 kali disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As niteni ucapan Rasulullah itu sampai 3 kali, dan orang yang masuk itu adalah itu sampai Abdullah bin Amr bin As mendekati saat sholatnya si Abu Dzamdam tadi. Ternyata sholatnya itu terus 3 kali berturut-turut, telat terus ya. Ketika Rasulullah mau takbiratul ihram, begitu selesai salam, si Abu Dzamdam tidak kemudian berpikir, langsung pergi. Itu titenannya Abdullah bin Amr bin As.
Tapi Rasulullah kabarkan dia ahli syukur. Ning sampun kuali. Lek ngono salate nang masjid pelaten sae. Lek bar salat gak usah dikirkan ae. Bukan itu masalahnya. Yang dimasalah ketika diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As, ternyata kata kuncinya adalah memaafkan. Sebelum berangkat tidur senantiasa mengingat-ingat mulai pagi sampai dia mau tidur itu, siapa yang berbuat salah kepada saya saat ini juga saya maafkan. Dan saya doakan kepada Allah dan saya beristighfar kepada Allah. Ternyata itu Pak kuncinya. Walaupun sholatnya terlambat, walaupun gak pernah zikirkan sehabis sholat, tapi dia ahli surga. Memaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihada astagfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.